Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang asbabun nuzul yang saya akan presentasikan. Yang pertama adalah terkait tentang definisi daripada asbabun nuzul, yang kedua macam-macam asbabun nuzul, kemudian yang terakhir itu tentang urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul itu sendiri. Baik, yang pertama kepada definisi itu sendiri, yaitu tentang asbabun nuzul, yang mana ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi, yang kedua ada secara terminologi. Yang pertama secara etimologi. Secara etimologi ini dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul, yang kemudian disatukan menjadi kalimat, yang mana di istilah nahwu itu ada kalimat idopi, artinya kalimat yang mana dari dua kata dijadikan satu kata dan satu makna, yaitu dari dua kata. Yang pertama ada asbab yang artinya sebab, yang kedua ada an-nuzul yang bisa dikatakan turun, yang kemudian bisa kita simpulkan dari keduanya adalah secara bahasa artinya adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, itu secara bahasa. Kemudian yang kedua ada secara terminologi. Ini berbeda-beda khilaf ya, artinya berbeda-beda pandangan ulama dari kita bisa dari memaknai asbabun nuzul itu. Tetapi kita bisa simpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Nah, itu secara terminologi ya, kita bisa simpulkan dari semua ulama. Lanjut kepada macam-macam dari asbabun nuzul itu sendiri. Di sini ada dua macam. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wa an-najil wahid. Kemudian yang kedua ada ta'adud an-najil wa al-asbab wahid. Ya. Yang pertama tadi yaitu ta'adud al-asbab wa an-najil wahid, itu maksudnya adalah wahyu turun itu untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab ya. Jadi wahyu turun itu untuk menanggapi beberapa peristiwa. Satu ayat misalkan itu untuk menanggapi beberapa peristiwa. Nah, beda lagi yang kedua. Yang kedua yaitu ta'adud an-najil wa al-asbab wahid. Jadi ini adalah satu sebab ya, satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi ayatnya turun, banyaknya turun dengan alasan karena ada satu sebab. Sebabnya itu satu, tapi yang turunnya itu banyak. Berbeda dengan tadi yang pertama, ta'adud al-asbab wal najil wahid. Itu yang pertama. Itu yang terakhir adalah urgensi dan kegunaan dari asbabun nuzul. Jadi pada intinya asbabun nuzul mempunyai arti yang penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat daripada asbabun nuzul atau suatu ayat. Jadi seorang yang ingin benar-benar memahami Al-Quran, dan tentu memahami Al-Qurannya itu dengan kita menafsirkannya ya. Jika kita ingin benar-benar mengetahui dan benar-benar ingin bisa mengamalkan daripada Al-Quran, maka tidak lain kita harus bisa menafsirkannya terlebih dahulu. Dengan kita menafsirkannya terlebih dahulu, maka dengan kita mencari asbabun nuzul ini, itu menjadi salah satu jalan kita agar bisa paham terkait penafsiran daripada Al-Quran ini. Kita harus bisa paham sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Baik, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.